Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kata merdeka, kalimat merdeka, kita nggak cuma merdeka bebas dari penjajah dipakai. Mudah-mudahan bisa merdeka bebas dari hutang yang punya hutang ya. Tapi yang nggak punya hutang juga tambah merdeka, banyak duit, ya sukses, berkah dan barokah buat keluarga dan semuanya. Amin. Perkenalkan dulu, nama saya Jumali Pak ya, dari Mabosari Boyolali juga. Ya. Di sini mohon maaf, perkenalkan saya untuk memandu acara pagi dan siang hari ini. Nanti bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ini acara yang pertama, ya sebelumnya kami ucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ya. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi siang hari ini kita semua masih diberi banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baik itu kenikmatan sehat, sempat, iman dan Islam terbukti kita masih bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apa. Ya. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri teladan, uswah hasanah kita semua, dengan harapannya besok nanti di akhir zaman, di hari kiamat nanti kita insya Allah berharap untuk mendapat syafaat dari beliau, dengan syarat kita ittiba sunnah, ittiba kepada beliau, baik itu secara ibadah, tutur kata, perilaku, pekerjaan dan lain sebagainya. Insya Allah kita bakal mendapat syafaatnya. Mohon maaf sebelumnya ya, di sini saya mau memandu acara pada pagi dan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, nanti acara yang kedua yaitu penyampaian profil perusahaan dan produknya, terus yang ketiga testimoni produk, penyampaian marketing plan, terus testimoni reward serta doa dan penutup. Untuk itu berhubung waktu sudah siang, mari acara pagi dan siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa membawa lancarnya acara pagi dan siang hari ini, terutama mudah-mudahan membawa barokah buat kita semua yang ada di ruangan ini. Okay? Untuk itu menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian profil perusahaan dan produknya. Ya, untuk itu bagi peserta yang ada di belakang mohon maaf ya Pak, mohon maaf untuk maju ke depan, diisi kursi yang depan dulu Pak, karena ini ini butuh, kita itu semua butuh untuk sukses. Makanya nanti seandainya dibagi-bagikan malaikat yang membagikan ternyata dari depan, kita nanti tidak kebagian cuma sedikit Pak ya, biar kebagian banyak, bahkan nanti dikasihkan yang di depan dikasih banyak. Nanti kalau masih banyak lagi yang belakang juga kebagian, insya Allah tidak ada yang kebagian. Untuk itu kami panggil guest speaker kita, tapi sebelumnya kita mohon dengan hormat semua untuk berdiri dan beri aplaus yang meriah kepada Bapak Handika Karnavan dari Yogyakarta. Terima kasih, berikan aplaus buat MC kita dong sekali lagi. Monggo berikan aplaus yang meriah buat. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih ada yang belum jawab salam Bapak Ibu. Kata pepatah, sebelit-belit manusia adalah manusia yang tidak mau menjawab salam. Kebacut bahasa Jawa. Ya toh ya, sangat kebacut Bapak Ibu. Saya ulangi lagi.
yang menjawab salam dengan ikhlas, dengan penuh semangat, hari ini punya utang, insya Allah segera akan bisa terselesaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau power kan enak, berikan aplaus buat panjenengan. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Handika Karawan. Alhamdulillah sudah ada penambahan sedikit nama di belakang, yaitu SH. Dan alhamdulillahnya lagi, nggak cuma itu, saya dulu berawal mengetahui informasi ini dari yang namanya sebuah informasi atau berita, Bapak Ibu. Jadi kalau yang hadir hari ini pasti mendapatkan informasi, dan sekarang Bapak Ibu baru akan memahami informasinya apa, ya toh ya? Ya. Katanya solusi hidup bebas riba, hidup tanpa berkenal utang riba lagi, bisa terselesaikan utang-utangnya. Nah, sama saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu ketika mendapatkan informasi ini dari broadcast WA, dan alhamdulillah waktu itu pas longgar di kos-kosan di kontrakan ya tepatnya, karena saya masih kuliah, saya hadir acara itu. Dan alhamdulillah ketika hadir apa yang terjadi? Ya, ternyata masuk klinik, rata-rata kuat-kuat. Ya, saya masih kuliah. Nah, waktu itu membuat saya, ada anak muda juga beberapa, tapi di situ membuat saya ini sebenarnya apa ya? Alhamdulillah saya pahami informasinya, saya cermati informasinya, dan ternyata alhamdulillah ya yang terjadi apa? Saya ambil keputusan karena informasi ini menurut saya dulu adalah positif dan bagus sekali. Makanya saya gunakan, dan alhamdulillah ketika saya menjalankan informasi ini, sebelum saya wisuda, saya sudah mendapatkan rezeki dari perusahaan atau informasi wasilah ini, yaitu 2 motor dan 1 mobil total 190 juta. Yang kebanggaan seorang mahasiswa kayak saya dulu, ketika wisuda nggak perlu merental mobil untuk ngajak orang tuanya, ya toh ya? Ya. Biasanya repot-repot rental sana rental sini. Alhamdulillah dengan hasil keringat bisa mewujudkan itu secara cash Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga sekarang ijazah saya nganggur, masih perawan, masih joko ibarat kata. Belum tak masuk ke sana alhamdulillah. Karena saya pure menjalankan di informasi ini Bapak Ibu. Dan insya Allah mohon doanya lagi, ya kurang paling buat priority lagi nanti tembus penghargaannya 500 juta. Oke, kira-kira mau tahu informasinya apa? Tahu, ingin. Penasaran nggak? Penasaran? Gak cuma saya Bapak Ibu, banyak orang-orang yang sudah terbantu berkat informasi ini. Jadi kalau saya ini hanya sebagian butiran debu dari banyak-banyak yang lainnya, ya Bapak Ibu. Setelah saya pelajari, saya belajar dari orang-orang sukses, bahkan ikut seminarnya motivasi sukses seperti Meridiana, Desemarini dan lain-lain. Ternyata orang itu belum sukses itu ada 3 penyebab Bapak Ibu. 3 penyebab. Nah, kalau Bapak Ibu mau berubah ini, insya Allah ke depan juga akan berubah. Ini fondasi awal. Yang penyebab pertama ini, ketika seseorang mendapatkan suatu berita atau informasi, ini ada 2 penangkapan. Orang yang positif, dia akan memahami informasinya apa, beritanya apa. Tetapi orang yang a priori, yang negatif, dia akan langsung menyimpulkan, alah, paling kaya, paling koyok kaya, paling mudah. Artinya apa? Tipikalnya belum tahu sok tahu, belum paham sok paham. Si paling paham, burung pinter keminter gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu mudah termakan wah berita palsu. Nah seperti itu. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bijaksana terhadap suatu informasi. Nah penyebab yang pertama, ciri-ciri yang pertama ini mudah menyimpulkan sesuatu, atau bahasa kamus besarnya a priori Bapak Ibu. Kira-kira di ruangan ini ada yang duduk sekarang mikir, walah paling koyok air, waduh jojo cuci otak dan lain-lain. Kalau ada, sulit untuk panjenengan bisa mendapatkan suatu informasi yang bagus, karena sudah menutup diri pikiran panjenengan. Jelas yang pertama. Penyebab yang kedua, orang itu belum bisa sukses, belum bisa kaya. Penyebab yang kedua adalah apa kira-kira? Yaitu BP7. Dia bekerja, berikhtiar, tetapi belum tahu jalannya untuk sukses, dan ngandelke hanya satu ikhtiar kok. BP7 kepanjangannya apa? Ikhtiarnya dia berangkatnya pagi-pagi, pulangnya petang-petang, penghasilannya pas-pasan.
Akhirnya kerja hanya habis untuk hidup. Akhirnya kebutuhan semakin meningkat, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, terjerumus riba Bapak Ibu. Ngeri banget. Ya lo ya, ngeri banget. Ketika terjerumus riba, contohnya kecil, pengen tuku motor, celengan nek urip, kredit DP 500, motor tekan rumah ngasuh 5 tahun tekan 7 tahun. Aslinya nih bayar cash simulasi itu bayar kredit tadi selawil kan 30 juta. Ngeri nggak? Ngeri. Ketika sudah 5 tahun dijual motornya harganya anjlok, betul nggak? Betul. Didol mau karek 7 juta, 8 juta separuh nih. Nah itu ngeri banget Bapak Ibu. Belum lagi secara agama tadi sudah dijelaskan, berarti sama saja menantang perang Allah dan Rasul. Padahal kita hidup di dunia atau untuk hidup di akhirat kekal. Di akhirat kan, kampung halaman kita akhirat Pak. Jadi di sini tuh kampung sementara, nanti kita abadinya di akhirat. Nah kalau dalam ajaran agama Muslim non Muslim mengajarkan riba itu haram, berarti kalau jangan melakukan sama saja menantang apa yang sudah diturunkan dari Sang Pencipta. Seperti itu, menantang perang, ngeyel. Kira-kira bisa selamat nggak akhiratnya kalau ngeyel? Tidak bisa Bapak. Nah, yang ketiga, penyebab orang itu belum bisa sukses dimanapun tempat, dia punya sifat karakter M15. Kepanjangannya apa? Males. Ada di ruangan ini yang males? Tidak ada. Mageran, males-malesan, udah punya toko, punya warung, males buka males ini dan lain sebagainya. Kalau dimanapun tempat dengan berkarir, berikhtiar, punya karakter males-malesan, gak akan bisa kaya, gak akan bisa sukses. Dimanapun tempat, api apapun wadahnya, kalau punya karakter males gak akan bisa kaya, gak akan bisa sukses. Nah, saya mau tanya, di ruangan ini ada yang punya 3 alasan ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ada saran saya, mau dilanjut atau dipertahankan? Dirubah atau dipertahankan? Rubah. Tobat atau dirubah? Rubah. Tobat. Karena apa? Ini pondasi awal. Jelas sampai sini? Jelas. Bisa saya hapus ya? Siap. Ingat ya, 3 penyebabnya. Menyimpulkan, ya, jangan menyimpulkan atau a priori, tapi punyalah sikap pemikiran bijaksana. Karena orang sukses itu orang yang pola pikirnya bijaksana, bukan a priori Bapak Ibu. Yang kedua, mau sukses belum tahu jalannya. Karena apa yang terlilit utang? Yaitu tadi dia saklek satu ikhtiar kalau mengandalkan gaji untuk hidup. Padahal punya impian. Semakin ke sana, kebutuhannya semakin gede, pemasukannya tidak mencapai dan akhirnya terlilit utang riba. Dan yang terakhir malas. Semoga di ruangan ini gak ada. Kalau ada, ayo kita hapus sama-sama. Bismillah. Oke, saya jarang isi lengkap kayak gini Bapak Ibu. Cuman mau berbagi ilmu lah untuk sahabat-sahabat di samping. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kira-kira orang hidup itu pengen sukses dunia akhirat nggak? Pengen. Pasti pengen sukses dunia akhirat. Pengen jadi apa? Pengen jadi ya ibaratnya orang yang kaya dermawan. Pengen jadi miliarder, bahasa kerennya miliarder. Nah, pengen jadi miliarder bahasa kerennya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa lihat, kalau jenengan pengen sukses, pengen jadi miliarder, lihat jenengan sekarang berada di posisi berapa. Saya akan bahas dari sini. Kira-kira di ruangan ini ada yang golongan orang nomor 1, keadaan keluarga orang tuanya punya keadaan orang yang bermodal besar. Modal besar contohnya apa? Orang tua panjenengan bisa buka panjenengan PT, atau modal panjenengan untuk buka pom bensin, atau untuk membuka hotel. Ada di ruangan ini? Ada. Ada yang orang tuanya miliarder? Ada. Wah, ada. Berarti punya hotel, punya pom bensin sekarang. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau panjenengan punya modal besar, katakan 10 miliar sampai 100 miliar. Untuk apa? Untuk bangunan PT. Kalau misalkan tidak bangunkan PT, bangunkan apa lagi? Pom bensin. Bangunkan apa lagi? Kos-kosan di Jogja dekat kampus. Atau apa? Hotel. Enak gak? Enak. Punya kos-kosan 20 kamar dekat UGM. Per bulan satu kamarnya minimal lah, jelek-jeleknya 500-600 ribu.
Kalau punya 20 kamar berapa sebulan? 10 juta. 10 juta. Enggak kerja, tinggal tidur, tinggal dolan, deledek neng rekening 10 juta. Enak enggak? Enak. Kalau punya pom bensin di pinggir jalan Jogja Solo, enak juga Pak. Tinggal jalan-jalan dan lain-lain, enak. Tetapi pertanyaannya, punya nggak modal 100 miliar untuk bangun usaha itu tadi? Atau punya modal 100 M sampai 500 setengah triliun bangunkan PT, perusahaan kayak Jarum Super, Seritek, Libra, PT Garmen dan lain sebagainya, bangunkan itu Bapak Ibu. Ketika jenengan bangun, jenengan ini sudah menjadi pemilik sistem. Nah, yang kedua, saya bahas golongan orang nomor 2 ini. Dia ditanya modal besar, nggak punya modal besar, modalnya yang kecil, duit celengan, hasil kerja atau cak sekolah ngelumbuk sekolah uang saku sekolah. Tapi ditanya pengen sukses, pengen jadi miliarder, pengen. Golongan yang nomor 3, ditanya pengen sukses, pengen, tapi dia modalnya apa? Modalnya skill. Contohnya skill apa? Kejuruan SMK. Skill apa lagi? Dia kursus. Apalagi skillnya dia kuliah ilmuwan D3, S1 sampai S2. Ini skill. Dia bersekolah. Dia mencari ilmu untuk mendapatkan skill di dunia kerjanya. Nah, dan yang keempat, ditanya pengen sukses, pengen, tapi dia cuma modalnya otot kok. Amarga nuwun sewu mek lulusan SD, SMP. Pertanyaan saya, dari 4 keadaan orang ini, kira-kira yang nanti bisa sukses, bisa jadi miliarder nomor berapa? Kita kupas sekarang Bapak Ibu. Kembali lagi ke modal besar. Tadi dia bangunkan perusahaan, bangun PT, akan punya modal gede. Nah, orang yang keadaan nomor 3 ini dan nomor 4 berbondong-bondong ngelamar ke orang nomor 1. Nomor 4 tadi lulusan SD SMP, dia melamar ke orang yang membangun PT, membangun pom bensin, membangun hotel atau apa. Dia melamar pekerjaan. Yang membedakan lulusan S2, katakan manajemen, posisinya dia bisa berada di atas sebagai manajer. S1 HRD katakan. Terus D3 teknik mesin, dia sebagai kepala operator mesin. SMK kejuruan, dia sebagai operator mesinnya di bawah jabatannya. Dan yang lulusan SD SMP, kalau melamar di sini posisinya nyuwun sewu, cleaning service, tukang resik-resik, tukang jaga malam dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah suatu hari nanti dia bisa menjadi manajer dengan pendidikan mungkin lulusan hanya SD SMP? Sulit Bapak Ibu dan Pak Anda mungkin. Nah, kira-kira gimana kalau tahu seperti ini Bapak Ibu? Kira-kira kalau sistem yang seperti ini kira-kira bekerja, yang kerja siapa? Yang kerja ini karyawan pabrik, karyawannya si pemilik PT. Namanya siapa? Pemilik perusahaan, bos. Yang bekerja siapa? Sistem. Karyawan ini bekerja berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai direwangi lembur. Tetapi ketika omsetnya meningkat, yang tambah kaya, yang bisa beli Pajero Sport siapa? Bos. Bos. Yang kerja siapa? Karyawan. Tapi yang bisa beli rumah miliaran, bosnya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena seorang karyawan ini dia terbatasi oleh yang namanya UMR, UMK. Bekerja keras apapun, nggak jauh dapatnya dari UMR plus lemburan. Artinya apa? Ketika bosnya ini sakit, apakah ribuan karyawannya sakit bareng-bareng? Masuk rumah sakit bareng-bareng? Enggak kan? Tetap kerja kan? Perusahaannya tetap menghasilkan income kan? Betul. Masuk rumah sakit tetap bayar. Bahkan holiday luar negeri, honeymoon kalau bojone, apakah ribuan karyawannya itu honeymoon semua? Ya. Enggak, masih bekerja. Tetap bayaran, jalan-jalan bayaran, lebih rumah sakit bayaran. Kalau meninggal, lanjut ahli warisnya. Enak atau enak? Enak. Kira-kira kenapa pertanyaannya orang kaya tambah kaya? Ya ini punya modal besar. Wah, sugih tambah sugih. Nek ngerti pendidikan cara ini dia akan kaya. Nah, artinya apa? Di sini tadi ketika dia cleaning service jaga malam, apakah bisa merasakan yang dirasakan manajer? Gajinya 5 juta ke atas? Tidak. Tidak akan bisa, Pak. Ya ini sudah sistem, Pak. Terbatasi oleh sistem. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau jenengan lihat
Benar nggak yang dijelaskan Mas Andika? 100 orang terkaya di Indonesia, pengusaha atau karyawan? Pengusaha. Bos atau pengusaha. 1000 orang terkaya di Indonesia, bos karya atau karyawan? Pasti seorang bos atau pengusaha. Bahkan 10.000 orang terkaya itu pasti pengusaha. Jelas sampai sini? Jelas. Yang kedua Bapak Ibu, misal yang kedua ini, Mas, modalnya kecil, katakan dia cuma punya celengan berapa, kurang lebih nilainya ini 3 juta. Paling mentok jenengan katakan seorang pekerja atau pegawai atau apa punya celengan kurang lebih ya di bawah 100 juta lah. Kira-kira dengan modal 3 juta sampai 100 juta, ini apa ya iso jadi miliarder? Apa yang bisa sukses? Kita lihat sekarang di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya celengan seperti ini, tenang saja. Bapak Ibu cukup satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bermitra dengan sebuah perusahaan yang apa? Yang jenengan itu adalah menjadi bagian pengusaha di dalamnya. Jadi nggak perlu bangun PT, nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu bayar kontrak sewa dan lain-lainnya. Sudah kita perusahaan. Misal seperti saya, alhamdulillah saya bermitra dengan suatu perusahaan yang bernama PT BES, Bandung Ekosinergi Teknologi. Dan alhamdulillah dengan modal yang sangat terjangkau bagi saya di sini, misal ini, Anda, ini katakan nama saya di sini, simpel Bapak Ibu. Kalau saya mau sukses, saya punya partner bisnis si A, dan saya juga refer partner bisnis saya si B, Mbak Ani dan Mas Budi. Gimana caranya saya fokus bisa mensukseskan Mbak Ani, mensukseskan Mas Budi? Intinya saya juga akan sukses. Misal Mas Budi dan Mbak Ani saya support dia sampai bisa dapat mobil, Mas Budi juga sampai bisa membeli mobil. Kira-kira saya bisa dapat mobil nggak? Bisa. Misalkan Mbak Ani sampai beli mobil sport, Pajero Sport, Mas Budi sampai beli Fortuner Sport. Pertanyaannya saya kira-kira juga akan bisa. Pasti dapat Pajero Sport atau mobil sportnya tadi. Bahkan kalau misalnya Mbak Ani, Mas Budi bisa jadi miliarder, sampai beli rumah miliaran, kira-kira saya jadi miliarder nggak? Jadi. Bahkan ketika semakin banyak mencetak orang-orang sukses, otomatis kita juga akan mendapatkan dan merasakan apa yang dirasakan itu. Kira-kira sebuah orang tua bisa menyupport mensukseskan anak-anaknya, banyak anak-anaknya yang tercetak jadi orang sukses, wajar nggak juga bisa merasakan sukses juga? Sangat wajar. Tapi kalau lihat di sini, mungkin nggak seorang cleaning service akan diangkat derajatnya disukseskan oleh manajernya? Tidak. Nggak mungkin mikir piye caranya yo, sing kae tukang resik-resik kamar mandi, tempat jaga malam bisa mengangkat jadi manajer, iso merasakan apa yang saya rasakan? Nggak mungkin Bapak Ibu, mustahil. Jelas sampai sini? Bisa fokus? Apa kabar? Merdeka. Tadi belum ya dikasih tahu apa kabar, jawabnya? Apa kabar? Merdeka. Niatkan merdeka. Seko leasing, cicilan, utang dan riba. Bismillah. Nah, lanjut saya akan bertanya, kira-kira kesimpulannya yang endingnya nanti bisa sukses dan jadi miliarder nomor berapa? Nomor 1 dulu yang jelas pasti. Setelah itu baru nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4 bisa nggak jadi miliarder? Bohong ngasih kiamat bolak-balik urip ping 10 mati urip neh. Dia jadi miliarder akan sulit. Tahu kok hitungannya UMR-nya berapa bulan? 18. Misal seorang cleaning service tadi dia kerja sampai pensiun, balik kerjanya sampai jadi miliarder umur berapa Pak? Gaji 2,5 juta katakan, bisa nyelengi sebulan 1 juta. Berarti setahun 12 bulan 12 juta. Nek setahun 12 juta celengane, nek 10 tahun berarti 120 juta. Nek 30 tahun berarti 360 juta. Udah jadi miliarder? Belum. 30 tahun lagi harga di rumah di Boyolali dapat 300 juta? Tidak. Enggak dapat Pak. 10 tahunnya di Boyolali larang harga tanah. Udah jelas itu industri dan lain-lain semua geser ke sini udah pasti naik semua Bapak Ibu. Nah artinya apa? Artinya kalau jenengan mengandalkan satu ikhtiar hanya bekerja untuk mensukseskan bosnya, ya sudah
siap-siap wae loro ati, kadang ngasih bebes milih, kadang ditoke, air mata ditoke, tetapi hasilnya ya seperti itu. Contohnya banyak, terlilit utang dan lain-lain. Artinya apa? Saya tidak menyindir, saya tidak ini halal. Cuman satu Bapak Ibu, kalau jenengan mau sukses, tambahin ikhtiarnya. Jenengan berwirausaha ini tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama, bisa dijalankan sekaligus. Jelas? Nah, Ketika jenengan jalankan, lihat juga potensinya bisa mengatakan jadi miliarder tidak. Kalau bisa, ya jalankan. Wong aku kuliah sambil bisnis iso. Dan alhamdulillah, bentar lagi dapat reward 1,5 miliar. Saya 3 tahun setengah. Kalau di total hampir sama komisi kurang lebih hampir 1 miliar. Kalau dibandingkan dengan orang kerja di luar bagus, tidak termasuk yang bagus. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Yang bisa menjadi sukses dan miliarder adalah apa? Satu, berfranchise, berminat dengan suatu perusahaan, menjadi pengusaha pemasaran yang berafiliasi dengan perusahaan. Yang kedua, bangun perusahaan, bangun PT, bangun pabrik, bangun kos-kosan, bangun hotel, auto jadi bos, duduk manis bayaran, ongkang bayaran. Nah, kalau di sini tidak, membangun bisnis dulu bareng-bareng bersama partner-partnernya. Ketika sudah terjadi berkembang banyak, juga akan bisa merasakan apa yang dirasakan seperti di sini. Tinggal umroh bayaran, tinggal jalan-jalan komisi sehari tidak mati 1 juta minimal pasti. Enak kan? Nah, Bapak Ibu, itu perbedaannya orang memilih sistem. Jelas ya sampai sini? Kira-kira kalau mau milih, pilih nomor berapa? 2. Modal kecil, resiko kecil, hasilnya Miliar. besar. Kalau di luar sana modal besar, hasilnya juga besar, resikonya juga besar. Marai umut stres 7 keliling. Kecuali BAP wong tuane kuat, kaya sing duwe jarum, sing duwe Indofood. Nah, kalau seperti ini, modal kecil, resiko kecil, hasilnya besar tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Apalagi banyak bukti-bukti orang yang sudah sukses, pegawai negeri sukses jadi miliarder. Mahasiswa kayak saya, mantan mahasiswa, sudah bisa juga mewujudkan impian. Pak Heru mantan terapis. Terapisnya masih atau masih sudah mantan Pak? Masih juga, karena pengen menjadi wasilah untuk kesehatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Paham sampai sini kan? Kalau ada yang posisinya sekarang, Mas, aku nomor 3, Mas, kerja melu wong. Mas, aku mau lulusan SD, SMP, aku yuk kerja melu wong. Kira-kira sakit apa enggak? 1, tambahin ikhtiarnya. Nek ngandel ke ikhtiar siji tok, gajinya berpres-presan. Ya hidupnya ke depan yuk seperti itu terus. Akan kerja hanya habis untuk hidup untuk kebutuhan. Saya hapus ya. Sekarang kita korek Bapak Ibu. PT BES ini apa toh yang ditulis Mas Andika ini? PT BES itu apa sih? Langsung saja. Oke. Nah, saya bilang tadi di ruangan ini sebenarnya sama kurang lebih. Ada yang punya hutang masih. Ada yang impian-impiannya belum terwujud? Banyak. Ada yang pengen punya penghasilan tambahan? Pengen. Nah, ada. Berarti tahan tempat duduk jenengan, panas kita harus saya bohongi. Insya Allah ilmune rumah skutal dan wong sukses akan saya berikan kepada panjenengan. Nah, seperti apa impian-impian Bapak Ibu? Masih banyak saudara kita belum mampu mewujudkan impiannya. Seperti apa? Healing, kalau bahasa anak milenial. Healing itu jalan-jalan, ya. Holiday, jalan-jalan, liburan. Ya, kalau warga Indonesia ke Bali lah, nyewa villa ke Bali, wis menghilangkan penat dan hidup-hidup pikiran, liburan keluar. Misalkan mau liburan, apalagi mau haji, mas, tabungan metek, gue mangan, no, mas, gue kebutuhan. Nah, berarti ini perlu panjenengan tambahin pikirannya. Jangan bertahan dengan keadaan yang sama. Pengen pendidikan terbaik untuk anak-anak panjenengan yang sudah punya anak. Ini pasti impian orang tua, ya atau iya? Ya, udah pasti Bapak Ibu. Dan pengen memiliki motor yang keren, seperti motor atau PC, motor NMAX, PCX atau motor sport seperti ini. Ini pasti impian juga.
pengen punya kendaraan mobil, nggak usah kayak digambar misalkan kayak Majero Sport aja udah wis kaya sekelas bupati bapak ibu, minimal lewat DPR seperti itu. Nah, pengen punya apa? Sok menikahkan anak dengan pernikahan yang layak. Itu pasti keinginan sebuah impian dari seorang orang tua. Pengen punya rumah yang layak, sangat layak dan layak minimal. Dan yang terakhir, pengen bisa berbagi lebih banyak karena duitnya kurang, orang tek urip, orang tek urip kebutuhan pasti bisa berbagi lebih banyak. Nek misalnya uangnya ngepres, bukan dompet, enek biru karo abu-abu, sing diceploknya sing ndi? Sing abu-abu mesti bayar parkir. Nah, misal itu bapak itu. Tapi kalau isinya adalah biru 100 lembar, abang mengkilap, abang marun apa ya? Abang ini yo enek 1 lembar, pasti pilih antara abang yang biru 10 lembar. Itu enaknya kalau kita punya rezeki yang lebih bapak itu. Bisa wakaf masjid, pesantren, dan nah kira-kira kalau kita total nilai-nilai impian yang lain tadi seperti haji 150 juta, pendidikan sekolah anak lahir semprot, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kos-kosan dan lain sebagainya minimal 150 juta disiapkan. Resepsi nikah 1 juta, bergum resepsi dan sebagainya. Kendaraan, yo ada Pajero 500 juta, Pajero Fortuner dan lain-lain. Rumah yang layak tingkat 2 lantai 1 miliar. Kalau di total berapa? 1,9 miliar. Itu sudah miliarder bapak ibu. Next lagi. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, permasalahannya orang belum bisa mewujudkan tadi. Yang pertama, gara-gara punya problem permasalahan yaitu apa? Pengeluarannya lebih gede daripada pemasukannya. Misal gajinya 2,5 juta gaji pemasukannya, tetapi pengeluarannya sebulan mencapai 2 juta bahkan 3 juta. Apalagi misal udah berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga aja gaji 2,5 juta, sesasi bisa nonton misalnya lagi, atau bisanya lagi semua. Enak sih sesasi nyari kilo 1 juta. Nah, itu bapak ini gambaran bapak ibu. Artinya apa? Endingnya nanti impian hanya tinggal mimpi aja, cuma angan-angan kok. Nah, yang kedua, problem mindset riba. Jadi walah, nek aku ora utang, aku ora nekat ngutang, apa kredit ora bakal lakon. Aku utangi gen semangat kerja. Itu mindset yang kewalik-walik. Artinya dunia wis akhir zaman. Jadi mindsetnya kok agak sedikit kebalik-balik. Kenapa seperti itu? Ya contohnya banyak, gak cuma hal itu aja. Wong lanang seneng wong lanang sesama jenis kan mindsetnya udah balik-balik, betul. Karena apa? Akhir zaman. Ini juga mindsetnya kuali-wali, semangat kerja kan. Bahwa utang kan semangatnya nambah bekerja. Aneh bapak ibu. Nah, padahal di Al-Quran kalau bapak ibu lihat di Al-Baqarah itu mengeluarkan tentang riba ini. Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus 276, 278 Al-Baqarah itu juga sama. Kalau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangi si hamba tersebut. Bagaimana kira-kira selamat kalau kita menatap perang Allah dan Rasul? Nah, logikanya seperti itu bapak ibu. Intinya tentang riba ini banyak dosa, yaitu sebesar 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Mu'min. Nah, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Zina toh, belum nikah tapi zina, dosa atau enggak? Dosa. Apalagi zina ibu kandung. Bagaimana cara meraih impian tanpa hutang dan riba? Menabung dari gaji. Apa pendidikan terakhir? Ya kayak yang nomor 4 dan nomor 3 tadi yang saya jelaskan. Apa jabatannya? Berapa gajinya? Misal sebulan bisa nabung 1 juta, berarti 1 tahun 12 bulan 12 juta. Berarti kalau 30 tahun 360 juta. Kalau misalkan sebulan bisa nabung 5 juta, berarti gajinya berapa? Sesasi dari soalnya lagi 5 juta, berarti kudu duwe gaji piro?
Ada di ruangan ini? Tidak ada. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada biasanya saya kepala sekolah Mas, alhamdulillah tunjangan sama gaji 10 juta ya. Itu atau apa lah biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan bisa nabung sebulan 5 juta, berarti kalikan 12 bulan atau 1 tahun 60 juta. Orang sabar DP kok keren. Wah, DP mobil lah. KPR lah. Mosok pegawai negeri PNS kan DP mobil. Nah, itu mindset. Salah Bapak Ibu. Ketok kaya tapi kaya seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena kalau ditanya BPKB sama sertifikatnya belum parkir biru, berarti kayanya seolah-olah ketok di mobil neng lunas. Ya kaya yang seolah-olah Bapak Ibu. Nah, cara mewujudkan impian tanpa riba, membangun aset seperti tadi, modalnya besar, resikonya besar, tapi kan hasilnya pun juga besar. Bangun apa? Bangun perusahaan, hotel, ini franchise, kos-kosan, pom bensin dan lain-lain. Modalnya gede, ini hasilnya juga gede, resikonya juga gede. Nek ngobok, nek wakai, karena dia asuransi oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini terkerjaan dan tidak punya modal besar, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Ada, jawabannya ini. Ya, berikan aplaus untuk Best Corporation. Modalnya kecil, resikonya juga minim, tanpa resiko sama sekali. Potensi hasilnya miliaran dan sudah terbukti. Kalau nggak terbukti, nggak mungkin dari Sabang sampai Merauke ada video testimoni peraih-peraihnya Bapak Ibu. Nah, dan terbukti PT Best Corporation sudah membagikan motor nih lebih dari 6.000. Mobilio senilai 150 juta 3.000, Pajero 500-an, dan rumah nilainya 1 M sudah 200 unit rumah. Totalnya kalau di total berapa ya? Sudah ratusan miliar, mungkin 1 triliun Bapak Ibu yang dibagikan oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Next lagi. Nah, perusahaannya apa? Best itu Mas. Best Corporation ini apa sih? Best Corporation itu adalah perusahaan karya anak bangsa. Ownernya asli orang Solo, Tonggolnya Boyolali, dan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi kepanjangannya. Terus apa bergerak di bidang apa? Perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dan dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat luas. Karena bisa masyarakat itu menjalankan peluang dari PT BES ini tanpa meninggalkan pekerjaan utama, tanpa harus resign dari pekerjaan utama, tanpa harus pensiun dini dari pegawainya. Dan alhamdulillah banyak PNS yang hobinya dulu masukkan SK ke bank, sekarang sudah tidak hobi lagi, malah invest tanah, beli sawah, beli rumah, beli kos-kosan. Dari apa? Dari wasilah PT BES Bapak Ibu. Next lagi, perusahaan berizin gak Mas? Perusahaannya alhamdulillah berizin. Ya, sangat berizin karena izinnya ini tidak hanya 1 izin aja, tapi ada 2 izin. Ya, PT BES memiliki legalitas. Ini sangat penting Bapak Ibu. Legalitas pertama itu ada hukum agamanya. Legalitas agama PT BES ada. Legalitas yang kedua apa? HP, hukum pemerintah atau legalitas pemerintah. Nah, kalau Bapak Ibu tahu sebuah perusahaan ada salah satu gak ada izinnya, jangan sekali-kali bermitra dengan perusahaan tersebut, karena gak akan lama pasti tidak akan berjalan lagi. Contoh, misal hukum agamanya ada, tapi hukum pemerintahnya, legalitas pemerintahnya tidak ada, tidak sah, tidak legal di Indonesia. Kira-kira bakal diobrak-abrik polisi gak? Ya. Pasti. Kira-kira akhirnya bisa bertahan lama gak? Ya. Gak bisa. Sama sebaliknya. Hukum agamanya tidak mengeluarkan izin, fatwanya tidak mengeluarkan bahwa ini halal dan syariah, tetapi hukum pemerintahnya ada. Apakah kira-kira bisa bertahan lama? Ya. Sudah diragukan. Bisa dilihat saja Bapak Ibu sejauh lama seperti apa. Next, sertifikat alhamdulillah sudah mendapatnya dari API2RI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan sertifikat dari perdagangan Kemendak
Adin juga, Adin Jabar. Nah, di sini yang saya katakan tadi, hukum legalitas agama. PT BES sudah sistemnya sesuai syariah. Di sini ada dari DSN MUI. Mana yang lebih gede? Nah, itu. Jadi ini tulisannya Bapak Ibu, PT BES ini termasuk kelompok penjualan langsung berjenjang syariah dan terbukti tidak ada unsur mesir, gharar dan riba. Yang menandatangani mengeluarkan fatwa siapa? Orang-orang yang berkompeten, profesor, dokter, kiai haji. Ini siapa nih? Artinya apa? Insya Allah sudah aman Bapak Ibu. Kira-kira kalau pengen usaha, ikut MUI atau ikut Ustadz kamu? MUI. Ikut MUI. Yang mengeluarkan fatwa siapa? MUI. Kalau misal jenengan Pak punya produk makanan jenengan minta izin halalnya ke MUI atau Ustadz tetangga? MUI. MUI. Kira-kira ABAP Ustadz tetangga pahit lah. Pasti siapa? Ustadz ulama yang duduk di Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu. Oke, next lagi. Perusahaannya berprestasi nggak? Sudah terbukti menjadi produk terbaik di tahun 2020 sampai 2022. Ya. Perusahaan pertumbuhan tercepat, pertumbuhan agen tercepat 2020 sampai 2022. Yang terakhir penjualan langsung terbaik di tahun 2022. Ini mendapatkan penghargaannya dan ini beliaunya Pak Konor Pak Haji Febrian Agung ketika meraih penghargaan yang diselenggarakan di bawah AP2I atau Kementerian Perdagangan. Visi utamanya apa sih PT BES ini? Visi utamanya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kira-kira bagus nggak visinya? Bagus. Membantu umat terbebas menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Kantornya di mana? Yang paling ujung paling gede. Dan satu deret kantor gedung ini punya owner PT BES semua. Punyanya secara cash, bukan kredit loh ya, karena saya pernah lihat sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, program-programnya apa? Program-programnya ada SLC, ada ini sedekah rutin bulanan untuk janda-janda tua, yatim piatu, dan juga ada program beasiswa untuk calon-calon habis Quran. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa yang ingin habis Quran bisa dibiayai oleh PT BES seperti itu, diajukan oleh leader regional. Nah, ini ada Bapak Haji Febrian Agung, hobinya ekstrim Bapak Ibu, ya balapan, bedil-bedil dan lain-lain. Nah, motonya PT BES apa? Motonya adalah Go Berkah No Riba. Kalau saya bilang PT BES, kita sama-sama berdoa, Go Berkah No Riba. PT BES, Go Berkah No Riba. Go Berkah, menuju keberkahan, no riba, meninggalkan riba. Insya Allah kalau kita mendoakan berkata yang baik-baik, ya ibarat kata kita juga sedang berdoa yang baik-baik. Kalau ada malaikat melihat si fulan ini ingin benar-benar terbebas dari hutang dan riba, nah insya Allah juga malaikat ikut mendoakan dan mengaminkan. Insya Allah. Oke, next produk ya. Oke, mungkin untuk produk ini saya minta di ruangan ini ada yang pernah pakai produk-produk PT BES dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Mulyanto dari Muda Boyolali. Latar belakang saya terapi totok kudus. Selama ini saya diperkenalkan dari teman saya. Saya ngambil produk dari PT BES Pro itu untuk klien-klien saya. Alhamdulillah kesehatannya membaik. Saya sudah berjalan kurang lebih selama 5 bulan. Itu pelanggan saya dan klien-klien saya berangsur-angsur membaik, pada sehat semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai produknya body serum, LVN body serum ini dipakainya setiap malam, kaki bangun tidur itu di kulit lembab enak. Terus pakai serum LVN di wajahnya itu baru seminggu juga kulitnya lembab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuri dari Sukoharjo Makmur. Oke. Saya di sini mau yaitu pembuktian atau sudah membuktikan, yaitu yang pertama adalah akurasi penghemat BBM. Akurasi penghemat BBM yang mana saya sudah menggunakan untuk motor dan mobil yang sudah saya gunakan selama 2 tahun, dan itu saya pembuktiannya adalah selama 1 bulan karena perjalanan saya dari Sukoharjo, saya ngajar di Boyolali di Musuh, Pak. Jadi perjalanan saya 60 km, berarti pulang pergi 120 km setiap hari selama 1 bulan. Sebelum saya menggunakan, saya menghabiskan biaya untuk bensin itu 1 juta rupiah. Kemudian penasaran, saya menggunakan yang motor dulu. Yang motor itu saya menggunakan yaitu full tank atau 4 liter, karena full tanknya 4 liter waktu itu. Kalau yang Vario sekarang 5 liter full tank. Itu saya kasih 1 pil, Pak. Saya kasih 1 pil. Dan yang kemarin saya menggunakan pertama, saya beralih menggunakan Pertalite, tapi saya kasih Ekorsin 1 pil. Kemudian selama 1 bulan, yang tadinya dana 1 juta itu ternyata setelah saya teliti atau setelah saya buktikan, ternyata 1 juta itu masih sisa 400.000. Alhamdulillah, dan ini testimoni saya. Kemudian untuk testimoni produk pertanian, alhamdulillah ternyata saya juga bertani, Bapak Ibu. Saya bertani, saya menanam padi. Menanam padi itu juga hasilnya sangat luar biasa. Yang tadinya petani di tempat saya di Sukoharjo itu 1 patok 6.000 meter, itu ketika menggunakan pupuk kimia itu dia menghabiskan sekitar 4-5 kuintal dalam 1 kali tanam sampai panen. Itu pupuknya saja. Kemudian kalau saya menggunakan produk dari PT BES, yaitu Eco Farming dan fotosintesa, itu saya hanya menggunakan pupuk kimia 25%. 25% berarti dibagi 4. Yang tadinya 3 atau 5 kuintal atau 4 kuintal dibagi 4, berarti hanya menggunakan 1 kuintal pupuk kimia. Kemudian yang lain saya menggunakan yaitu Eco Farming, hanya menghabiskan 5 botol. 5 botol itu berarti biayanya berapa? 5 botol itu cukup 125 kali 4. Berarti berapa? 500.000 rupiah saja bisa menghasilkan sama dengan yang menggunakan 4 atau 5 kuintal. Dan hasilnya sama ketika saya timbang, ternyata sama-sama 1 sak. Sama-sama 1 sak. Itu ketika ditimbang selisihnya hampir 5 kilo lebih. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dan seterusnya saya sudah percaya saja. Karena apa? Yang pertama saja sudah sangat luar biasa. Dengan biaya yang hanya separuhnya saja tidak ada. Dan alhamdulillah, inilah wasilah dari Eco Farming dan fotosintesa. Kemudian untuk tanaman keras yaitu Pilosolyris, ini ketika saya menguji cobakan pada tanaman jeruk yang tadinya belum pernah berbuah, alhamdulillah
dengan saya kasih ini satu saset itu satu saset kalian udah watt, satu saset tak jadikan 4 watt atau 4 polybag. Itu alhamdulillah itu langsung berbuah. Inilah wasilah dari Pilosoloris yang sudah saya praktekkan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meminimalisir saya untuk berbicara Bapak Ibu. Nah, jadi produk-produk PTBS ada berapa tadi? 3 sektor ya. Sektor apa? Otomotif, pertanian, dan kesehatan kecantikan Bapak Ibu. Kira-kira itu semua penting nggak Bapak Ibu? Kesehatan penting atau enggak? Penting. Apalagi yang ibu-ibu kayak cantikan, kelengkapan itu pasti penting lah untuk menjaga biar tidak boros banget untuk facial atau untuk perawatan. Jadi produk-produk PTBS banyak sekali. Kalau saya pribadi juga rutin konsumsi ini LVN kolagen ya. Kolagen, karena LVN kolagen ini setelah saya baca lihat dari berita CNN dan lain-lain, ketika umur kita semakin bertambah itu kadar kolagen dalam tubuh menurun. Nah, kolagen itu fungsinya untuk apa toh? Kolagen itu untuk mengencangkan kulit dari dalam. Jadi kalau misalkan kekurangan kolagen juga itu ibarat kulit itu berkeriput dan ya intinya umurnya no kayak kuat, apa? Pernah tahu? Yo umurnya wis tua, kulit 60. Ada yang juga yang umurnya sudah 30 tahun ternyata isi koyo umur selawi atau 5 tahun lebih muda. Ya, jadi kolagen itu manfaatnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk produk-produk yang lain seperti Habspro tadi, habatus soda propolis itu satu kapsul itu terdiri dari 2 jamu atau herbal yang berisi habatus soda, zita hitam, dan propolis. Yang tadi dijelaskan siapa tadi? Habspro tadi. Nah, dijelaskan beliau ini. Oke, berarti produk-produk PTBS seperti pertanian, kira-kira bidang pertanian, kira-kira pupuk penting nggak untuk petani? Penting. Sangat penting. Apalagi untuk petani sawit. Nah, sawit yang harganya ekspornya juga tinggi dan tidak pernah musiman. Kayak menurut saya misal orang atau apa yang musim-musiman lah. Kalau sawit ini 2 hari dulu sampai sekarang sampai besok insya Allah tidak pernah musiman, dan bagi petani sawit sangat menentukan. Nah, kenapa gambarnya Pilosoloris di sini sawit? Karena Pilosoloris ini omset terbesar memang gede dari pupuk Pilosolorisnya juga Bapak Ibu. Berikan pos dong buat untuk batang keras Pilosoloris, untuk batang ringan seperti palawija, padi dan lain-lain itu ini sebelah kiri. Next. Nah, jadi PTBS Bapak Ibu tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Nah, jadi proyek kemitraan bisnis ini berpotensi bisa menjadikan Bapak Ibu miliarder atau bisa mendapatkan keuntungan senilai 1.670.000.000 dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Mau tahu kira-kira caranya? Mau. Sebelum mau tahu caranya, lihat dulu Bapak Ibu. Ini bukti orang-orang yang diambil cuma puluhan orang. Kalau mau diambil ribuan, ini sampai subuh tak setelkan nggak selesai nanti. Slide-nya ada ribuan Bapak Ibu. Ini Anda kecil banget ya. Ini ada Pak Zenji Juroto, ya beliau mantan tukang bakso. Ini ada Bapak Irandu Setiwibowo, ya beliau anak sopir bis Damri, sekarang sudah jadi miliarder dan sudah sampai masuk majalah-majalah. Kalau sudah jadi sultan itu sudah wajar lah masuk majalah-majalah seperti itu. Kira-kira yang tidak wajar apa? Yang luar biasa, anak seorang sopir bis Damri, itu yang hebat. Kalau anaknya jenderal atau pengusaha baru jadi miliarder biasa. Tapi kalau anaknya sopir bis jadi miliarder luar biasa. Bapak Haji Adnan Haris dari Jogja, pengusaha luar biasa juga Bapak Ibu. Ini berkat beliau juga saya tahu informasi ini. Ya, karena broadcast yang nyasar dan beliau waktu itu ngisi di acara, dan alhamdulillah saya putuskan untuk saya bisa bermitra di PTBS, dan berkat arahan bimbingan beliau juga alhamdulillah saya bisa berdiri sampai hari ini Bapak Ibu. Ada Bapak Haji Martin, ya pengusaha, latar belakangnya ada ibu rumah tangga.
ini belakangnya mobil-mobil ini ya mobilnya dia tenan karena sudah mendapatkan reward yang diberikan dari perusahaan PTBS. Nah, next lagi. Nah, ada ustadz, ada polisi aktif, ada PNS aktif, ada ini Bapak Ibu. Ini kecil aktif, nggak apa-apa lah, saya cepat aja. Nah, jadi kalau di setel semua tidak selesai, cuma beberapa aja Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang detail ya bapaknya, Bapak Haji Adnan Haris. Beliau kenal Februari 2018. Tak kenal atau tahu informasi. Jadi orang-orang yang sukses semua di sini berawal dari Informasi. Haji Adnan Haris, mantan pengusaha konvensional. Alhamdulillah sekarang beliau lebih dari sebelumnya menjadi miliarder beneran kalau sekarang. Kalau dulu kata beliau miliarder seolah-olah karena utangnya wakil pengusaha ini ternyata Pak. Utangnya orang itu terus kok eman. Jadinya akan pengusaha utangnya orang keren. Misal kamu biro, di second M, nah kayak malah keren-kerenan gitu. Jadi entahlah wala-wala itu. Nah, Pak Haji Adnan Haris ini beliau sudah mendapatkan 31 motor senilai 20 juta kali 31 berarti berapa? Bisa Bapak Ibu hitung sendiri. 28 kali 150 juta. Pajero 15 kali 500 juta per satu unitnya dan 10 luxury atau rumah senilai 1 M. Kalau di total semuanya 22 miliar 320 juta. Pengusaha asal Jogja. Next lagi. Ada foto saya ya? Akhir saya. Biasanya nggak ada di stasiun. Karena masih malu saya Bapak Ibu. Belum miliarder Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah lah. Ya, yang penting bukan orang tua punya hasilnya. Jadi istrinya alhamdulillah saya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu saya mendapatkan 190 juta plus komisi reward start leader jalan-jalan luar negeri dan juga insya Allah mohon doanya. Bentar lagi ini setengah M ini mulai tercium. Mohon doanya saja. Nanti kalau 500 juta cair, wah, insya Allah bisa beli Pajero gitu ya di Segway hotel, Segway pom bensin. Ya ya. Sinok atau anak udah mau Pajero. Ada dua kemungkinan antara bos muda atau anak yang sugih. Ya ya. Mesti mau milihnya bos muda ya. Oke, berikan aplaus buat PTBS. Terima kasih. Rasanya luar biasa PTBS Bapak Ibu ya atas pertolongan Allah juga. Nah ini ada ya di ruangan ini orangnya mungkin lihat tadi pas mau masuk beliau namanya Pak Eksu Yatno, mantan sopir angkot dan juga londiri dan sekarang beliau masih terapis bekam dan obat-obat herbal. Beliau sudah mendapatkan 1 unit motor cash dan 1 mobilio cash Bapak Ibu. Beliau ada di belakang itu. Berikan aplaus dong. Nanti barangkali selanjutnya ada foto-foto panjenengan ini untuk kaget ya. Bismillah dulu Bapak. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana cara PTBS memberikan peluang dan membagi bonusnya? Jadi simpel aja ya Bapak Ibu. PTBS ini 2 konsep pemasaran di dunia. Di industri perpasaran itu ada 2 konsepnya. Yang pertama distribusi tidak langsung dan ada distribusi langsung. Nah, PTBS menggunakan yang pemasaran secara langsung. Kalau yang distribusi tidak langsung, contohnya seperti ini. Oke, dari pabrik, produk keluar dari pabrik, katakan sampo. 1 botol sampo itu harganya dari pabrik 5.000 misal. Contohnya, jenengan punya modal gede jadi distributor nasional atau punya modal gede juga jadi distributor provinsi. Ketika tadi 5.000 per botol, kan ngirimnya nggak mungkin 1 botol, pasti ribuan botol pakai truk kontainer itu Pak, kartonan yang dikirim. Nah, kalau misalkan dari pabrik 5.000 ngirim ke distributor nasional ke provinsi, pasti harganya berubah. Jadi berapa? Jadi 7.000. 1.000 untuk transportasi, 1.000 untuk ambil keuntungan, misal kata. Nah, dari distributor provinsi Jawa Tengah ada yang di ruangan ini yang menjadi distributor kabupaten. Kabupaten Boyolali dengan pemodali, Kabupaten Solotigo dengan misalkan, Kabupaten Semarang dengan misalnya modal gede jadi distributor kabupaten.
Nah setelah itu pasti ambil untung juga. Per botol yang tadinya 7.000 jadi 9.000. Kabupaten kirim ke kecamatan jadi berapa? 11.000. Kecamatan akhirnya ke pengecer, ke toko, ke pasar, ke warung-warung jadi 13.000 satu botolnya. Akhirnya ini juga ngejual ke jenengan pasti ambil untung. Nah yang kedua Bapak Ibu, jenengan tahu produk tadi dari mana? Dari yang namanya iklan. Iklannya siapa? Ya artis-artis yang jadi BA-nya, brand ambassador-nya, ya dari televisi, dari iklan YouTube, dari billboard, dari sales-sales yang nyebar brosur, dari radio, dari majalah dan lain-lain. Nah, kalau pertanyaan saya, produk itu laku keras di pasaran. Pertanyaan saya, jenengan pakai produk tadi dari zaman bayi jenengan, orang tua, anak, cucu, cicit, cecek, pakai produk itu terus. Pertanyaan saya, dapatnya apa? Dapatnya produk tok dan manfaatnya tok? Ya. Apa bisa dapat motor? Ya. Dapat pajero? Ya. Nota-nota yang udah pernah beli itu tadi, bukti nota bisa ditukar? Gak bisa. Cuma konsumen, sampai seterusnya konsumen. Kecuali kalau punya modal, bisa jadi distributor. Kalau punya modal 15 juta, bisa buka warung 15 juta minimal. Kalau misal nggak punya modal, paling berkecimpung di sini, posisinya ngelamar sales. Sales pun orang ambil di toko, yang baik-baik, maaf, expired atau tidak terima, masih yang diambil yang muda-muda. Kalau mau berkecimpung jadi distributor, grosir, pasti modalnya gede Pak. Pertanyaan saya juga, apakah konsumen ini bisa nyegat-nyegalan ketika terkenal provinsi, kabupaten jangan nyegat pinggir jalan, kami sampo, bisa? Ya. Nggak bisa. Artinya semua sudah terkonsep. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan kaya? Pemilik, pabrik owner. Yang kedua, distributor. Karena setiap satu botol yang baginya kayak gitu. Nah, sekali ini nggak mungkin bisa ribuan karton. Bintang iklannya, artisnya kaya nggak? Tambah kaya. Bayarannya tambah kecil, produknya tambah laris kok. BA-nya brand besarnya kaya, bisnis ownernya juga. Dan Anda cuma konsumen sejati. Bedanya PT BES ini perlu jenengan ketahui, perlu Bapak Ibu ketahui. Tidak menggunakan sistem ini Bapak Ibu. Jadi PT BES distribusinya secara langsung. Next seperti apa? Distribusi secara langsung dari perusahaan seperti produk-produk pertanian, kecantikan, kesehatan, otomotif. Dari pabrik itu langsung distributornya hanya ada tunggal satu kok, yaitu PT BES. Setelah itu PT BES langsung ke mitra-mitra PT BES. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai apa? Otomatis sebagai pemakai produk, pengguna produk, sekaligus juga artis atau penyiar produk-produk PT BES. Kalau pertanyaannya seperti ini, siapa yang bisa jadi kaya? Nah, mitra PT BES ini adalah konsumen. Konsumen itu pemakai produk. Yang kedua, sekaligus bisa menjalankan sebagai distributor, bisa juga menjalankan, mempromosikan sebagai bintang iklan, dan juga sekaligus pemilik usaha. Karena membangun kerajaan, pemasaran, atau pemilik usaha, pemilik sistem. Next lagi. Jadi jangan kaget kalau jenengan iklankan produk-produk PT BES, mempromosikan produk-produk PT BES, resikonya dapat pajero, dapat rumah, dapat jadi miliarder. Karena apa? Karena mitra PT BES adalah distributor, bintang iklan sekaligus owner. Karena jenengan bermitra dengan perusahaan. Next, marketing plan. Seperti apa marketing plan-nya? Oke. Jadi cara bermitra, bergabung, berfranchise, berpersonal franchise dengan PT BES, modalnya sangat kecil dan terjangkau bagi saya sekarang, sangat kecil. Karena apa? Hanya 2,6 juta ini Bapak Ibu mendapatkan produk senilai sebesar 14 box bisa dicampur. Dan ketika produknya mau dijual secara ecer per box 250. Kurang lebih kalau dijual 3,5 juta kalikan 250 kalikan 14 3,5 juta. Berarti sudah untung berapa? 1 juta.
atau 100.000 dikurangi 1.000 berarti untuk 900.000. 100.000 ini untuk pembelian pendidikan bisnis starter kit seperti katalog dan lain-lain. Next lagi. Nah, kok kayak Pak Haris tadi bisa dapat motornya berkali-kali? Ini yang membedakan Bapak Ibu. Kalau belanja satu paket, satu nota, Bapak Ibu berarti sama dengan memiliki satu toko, satu hak usaha, satu hak bisnis. Kesempatannya menukarkan satu kali motor, satu kali mobil, satu kali pajero, dan satu kali rumah saja. Kalau Pak Haris, beliau ambil yang priority, makanya motornya sudah dapat berapa tadi? 31. Mobilnya berapa? 25. Pajeronya berapa? Nah, rumahnya berapa? 10. Karena beliau ambil yang 31. Jadi motornya 31 kali, 31 kali tukar pajero, dan 31 kali menukarkan rumahnya kesempatannya. Kalau misalkan mau ambil yang basic juga kesempatannya seperti ini, dan potensi perharinya seperti ini Bapak. Dapat produknya 14 box. Kalau yang priority 434 box. Nah, yang kedua, keuntungan menjadi mitra, ya. Diskon limit order, hidup lebih bermanfaat dan bisa menjalankan peluang usaha, peluang bisnis. Cara menjalankannya gimana? Jadi cara menjalankan PTBS itu PCA. P-nya apa? Kalau sudah beli produk berarti harus pakai produknya. Iya harus. Kalau nggak pakai produk gimana jadi manfaatnya? Ya toh ya. Misal duwe sawah, wis tumbas pupuk, digo di sawah. Digo lah pupuk itu di sawah. Digo supaya apa? Bisa C, bisa ke C. Ke C-nya apa? Cerita manfaat produknya ke orang lain. Kayak ibunya tadi cerita pakai serum, kulitnya lembab, nggak kayak bergizi, terus kayak gini mengencangkan dan lain-lain bisa kata. Jadi setelah pakai produk ceritakan, kalau yang kecantikan ya kecantikan, kalau bapak-bapak saya punya sawah, ya yang punya pertanian. Jadi cukup itu Bapak Ibu menjalankannya. Karena jenengan adalah seorang artis. Artis itu apa tugasnya? Kalau iklan, bintang iklan artis, mempromosikan kan? Mengedukasi kan? Tapi kalau ini Bapak Ibu membuktikan, menceritakan, dan hanya apa? Ajak orang lain untuk merasakan manfaat produknya. Atau bisa juga lebih jelas arahkan, ajak ke pertemuan sosialisasinya biar dapat informasi lebih jelas. Kira-kira gampang atau susah nih? Bang. PCA gampang. Kalau susah berarti kebanyakan mikir. Zaman sekolah ya mesti pikirannya dipikir terus berjalan. Enggak akal dijalankan. Yang kedua, materi banyak sekali bonusnya yang diberikan PTBS. Jadi langsung aja yang akan saya jelaskan komisi penjualan langsung, komisi pengembangan, dan bonus luxury, bonus bebas lunas hutang dan bebas riba. Totalnya berapa? 1.670.000.000. Langsung aja. Oke. Nah, misal nih Bapak Ibu. Bapak Ibu menyponsori si Mas Andi belanja satu paket, belanja 14 box. Ini juga Mbak Betty belanja satu paket atau 14 box. Berarti dapat komisinya berapa? Sebesar 400.000 ditambah 400.000. Totalnya berapa? 800.000. Plus komisi pengembangan pemasaran. Satu pasang paket atau satu pasang nota. Kan ini ada satu nota, ini satu nota kanan. Ini 100.000. Next lagi. Misal Bapak Ibu menyponsori si A, si Mas Ali belanja 3 paket. Terus Mbak Betty menyponsori bercerita kepada Mas Dedi belanja 7 paket. Komisi sponsornya berapa kalau 3 paket? Komisi sponsornya kalau ada yang belanja 3 paket itu 1.200.000. Yang dapat siapa? Yang menyponsori. Misal kalau di sini yang menyponsori Mas Ali, berarti Mas Ali dapat transferan 1.200.000. Misal Mbak Betty menyponsori Mas Dedi belanja 7 paket, berarti dapat komisinya berapa sponsor? 2.800.000. Alhamdulillah, enak nggak? Nah, kira-kira jenengan dapat nggak? Dapat. Ini hebatnya PTBS Bapak Ibu. Walaupun Mas Ali belanja nggak lewat jenengan, Mas Dedi belanja nggak atas dasar dari jenengan informasinya, jenengan tetap dapat. Apa? Karena PTBS memberikan penghargaan jasa atas wasilah yang berdasarkan dari panjenengan. Yang nilainya satu paket, pasang paket nilainya 100.000. Kalau dilihat
Berarti pembelajaran yang baru ada berapa paket? 3 kiri dan 7 kanan. Berarti yang bisa dipasangkan berapa? 3 kali berapa? 100.000. Alhamdulillah. Masuk rekening berapa? 300.000. Misal saat jenengan rapat, saat jenengan luar kota, saat jenengan lagi macul ning sawah, delalan si iki kunting, jenengan akhirnya kunting juga masuk ke rekening. Kenal nggak kenal, ngajak nggak ngajak, terjadi pasangan seperti ini, alhamdulillah. Berarti sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 4 sebelah kanan. Next lagi, misal, ini merekomendasikan ada yang belanja 15 paket. Terus ada juga ini Mas Dedi menceritakan promosi. Ada yang belanja priority seperti Bapak Haji Atan Haris mendapatkan komisi sponsor berapa? 12.400. Besar atau kecil? Besar Pak. Hari ini belanja, besok sudah masuk rekening. Hari ini diproses, besok ini sudah masuk ke rekening yang punya sponsor. Lah jenengan dapatnya apa? Jenengan ketika masih sibuk mantun panen atau apa, ini pemasaran terjadi, PT BES tidak melupakan jasa jenengan, tetap dihitung. Berarti terjadi berapa pasang? 15. Sisa apa tadi? Ingat, maksimal tadi 1.200.000 per hari. Ada yang lihat di pojok kanan tadi? 1.200.000 per hari atau 12 pasang saja. Kenapa kok gitu Mas? Karena ada hitungan tersendiri untuk yang namanya komisi flash out. Yang kedua, harus ada batasan. Kalau nggak ada batasan nggak boleh. Itu juga salah satu dari Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai tidak ada batasannya. Kok seakan seperti pahala dari Allah aja yang tidak ada batas. Jadi ada batasnya sistem yang dibuat manusia itu. Nah, di sini Bapak Ibu 1.200.000 Bapak Ibu sudah dapatkan. Kalau misalkan berkembang sehari lebih dari 12 pasang, berarti perharinya Bapak Ibu sudah nggak mati bayaran 1.200.000. Berarti per bulan berapa? 36 juta. Nih, berarti per bulan berapa? 36 juta. Besar atau kecil? Besar. Kira-kira pertanyaan saya, besar modalnya atau besar hasilnya? Besar hasilnya. Besar untuknya. Next lagi. Enaknya tak gambar aja deh. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat ya maksudnya apa biar gak bingung saya. Itu maksudnya kok 100, 300 kiri, 300 kanan. Nah ini jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misal panjenengan di poin kiri atau nota kiri dan kanan sudah terjadi kualifikasi seperti itu Bapak Ibu. Next sebelumnya lihat nih ya. Nah itu, nah ini total dari kiri dan kanan ini paketnya ini satu paket ini 1 poin, 1 nota 1 poin. Kalau 3 ya 3, berarti 1 tambah 3 tambah 15, totalnya berapa? 18 kiri. Yang kanan 1 tambah 3 tambah 7 tambah 31 berarti berapa? 39 kanan dan 18 kiri. Nah untuk dapat motor berapa Bapak Ibu? Untuk dapat motor tadi 100 kiri 100 kan? Nah misalkan udah dapat reset enggak reset poin akumulasi, lanjutkan ke 300. Jadi 100 ada penambah 7 ya 107, 100 ada penambah 31 ya 131. Nah intinya seperti itu sampai ke sini Bapak Ibu. Totalnya berapa? 1.670 juta. Oke, itu gambaran seperti itu. Sekarang realnya Bapak Ibu. Misal tadi satu paketnya berapa Bapak Ibu? 2.500.000. Mengeluarkan berapa kali? Satu kali saja. Tidak ada belanja rutin bulanan, 1 kali saja. Manfaatnya sampai ahli waris. Ingat ketika jenengan mendaftar ngisi formulir nanti ngisi ahli warisnya siapa. Karena kalau jenengan misalkan menjalankan sudah terjadi perkembangan kiri dan kanan, yang berhak menerima gajinya, komisinya, penghasilannya adalah ahli waris yang jenengan tulis. Contoh di 0 bulan jenengan bergabung PT BES atau belum memulai, tapi 0 bulan ini jenengan ini masih sendirian, saya tulis namanya Anda
Anda ini jenengan masing-masing. Nah, 0 bulan jenengan masih 1 orang sendirian. Misal saya anggap semua belanja paket yang paling cilik 6 juta dan 2.600.000, paket paling hemat, paling kecil sepaket kabel yang belanja. 1 bulan ada 30 hari. Pertemuan seperti ini ada seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, tergantung. Nah, katakan 1 bulan Bapak Ibu undang ke pertemuan. Bapak Ibu dalam 1 bulan alhamdulillah bisa mengundang yang namanya Mas Andi dan Mbak Betty. Ada lebih. Berarti ada berapa? Ada partner 2 orang dari terdiri dari 1 kiri dan 1 kanan. Nah, 1 bulan berjalan tadi, Mbak Ani dan Mbak Betty dikasih tahu, sebulan iso closing 2 yo, sesasi iso ngedol paket yo, sesasi iso ngejual 2 paket yo, iso golek partner 2 ya. Dalam 2 bulan, 1 bulan berikutnya berarti jenengan berada 2 bulan di PT Best. Si A alhamdulillah bisa ada terlahir si C dan si D. Dari si Mbak Betty ada si E dan si F. Berarti ada berapa orang? 4 orang atau poin. Alhamdulillah 3 bulan ada berapa? Sudah tinggal 1, 2, 3, 4. Dalam 1 bulannya dikasih tahu 1 bulan 2, berarti 4 ini kalikan 2 8. 4 bulan 8 kali 2 16. 5 bulan 16 kali 2 32. 6 bulan 32 kali 2 64. 7 bulan 8 128. 8 bulan 256. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bulan ke-7 jenengan di PT Best alhamdulillah sudah melewati berapa itu? 100. Berarti alhamdulillah sudah bisa cair 20 juta rupiah. Alhamdulillah, cash, udah video cash, kartu kredit dan lain-lainnya. Nah, ketika mau mencairkan yang 150 juta, kira-kira harus berapa? 300 kiri, 300 kanan. Kalau bulan 8 udah nyampe belum? Belum. Lanjut lagi bulan ke-9 256 kali 2 512. Alhamdulillah di bulan ke-9 ini cair 150 juta. Kira-kira mau sukses gak? Masih mau sukses gak? Mau. Atau pengen berhenti? Pasti pengen sukses. 512 kali 2 berapa? 1024. 1024 kali 2 2048. 2048 kali 2 dalam 12 bulan 4096 orang. Totalnya 1500 bisa dicairkan ketika sudah melewati 500 di bulan ke-11 500 juta, dan di bulan ke-12 sudah bisa melewati 3000 bisa dicairkan juga 1 miliar. Totalnya 1.670.000.000 Bapak Ibu. Modalnya berapa? 2 juta. Per bulan, terus mengikuti penghasilan berapa? 36 juta per bulan. Potensi punya aset secara cash berapa? 1.470.000.000. 1.6 miliar. Kira-kira besar modalnya atau hasilnya? Hasilnya. Misal Mas, kuwi kan teori Mas, kadang orang sesuai teori. Oke Bapak Ibu, saya katakan 1 tahun saya belum tembus 1 miliar, tapi 1 tahun saya baru dapat 1 motor, 1 mobilio. Totalnya berapa? 170 juta. Kira-kira kalau 170 juta dibagi 12 per bulan berapa juta? 170 juta dalam waktu 1 tahun saya dapat 1 motor, 1 mobil. Tetapi kalau dibagi 12 per bulan berapa? Sama saja. Nah, kira-kira bagus atau jelek? Sama saya kerja di pabrik bagus mana? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan melihat itu sesuai dengannya, karena orang berbeda-beda cara menjalankannya. Tak sampai kuliah, soalnya tekan kuliah, habis kuliah baru bisa berjalankan. Waktu longgar lah. Kalau jenengan sampai kerja, ya seperti itu. Tapi sebagus-bagusnya jenengan hanya bekerja mengandalkan satu ikhtiar dengan gaji UMR UMK, lebih bagus lagi kalau punya ikhtiar lain yang bisa menghasilkan tambahan pemasukan, seperti menjalankan bisnis-bisnis yang tidak perlu meninggalkan pekerjaan lama. Jadi bisa dijalankan setiap hari libur atau apa. Tenang saja, di sini misalkan Mas, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan. Ada saya, ada Pak Heru, ada leader-leader senior yang siap membantu. Mas, sistem kayak gitu enakin yang di atas, tapi udah tak kasih contoh. Kita coba enakin sopo. Bosin.
Dan kerja digaji UMR, bosnya so jalan-jalan bisa tuh Pajero, jenengan bisa di Pajero. Jenengan bekerja resik-resik, jenengan dan sebagainya. Manajernya suatu kawan saja, jenengan. Nah, artinya apa? Di sini Bapak Ibu jangan melihat orang yang sudah duluan bergabung, karena apa? Duluan ngumete ketemu modal semene wis kumet dhisik. Menjalankannya juga menyempatkan waktu di hari libur. Artinya apa? Perjuangannya wis start beda. Katakan ini mulainya Januari. Lah sing lagi gabung bulan 12. Wah, aku itu opo-opo penasi dhisik ya wis itu. Lah nek gabung wektune beda kok. Lek start beda kok jalan hasil padha. Masuk akal. Iya, ada orang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini namanya ya kalau mau bisa makan ya sama setara sama perjuangannya Bapak Ibu. Jangan melihat yang sudah berjuang dulu. Ini loh kesimpulannya, orang yang sukses dan belum sukses itu cuma dua Bapak Ibu yang membedakan. Satu, waktu start memulainya. Yang kedua, perjuangannya. Kadang waktunya sama. Saya tahu informasi ini misal bulan Januari, di dalam bulan Januari ada juga misal jenengan Pak. Tetapi saya dengan informasi ini saya positif. Saya ambil informasi ini, jenengan negatif atau maidu. Allah paling koyo kai hapus. Allah paling koyo umi koyo kai koyo sing tulis investasi bodong. Alhamdulillah saya mengambil positif, jenengan negatif. Kira-kira hasilnya akan berbeda nggak 1 tahun yang akan datang? Berbeda. Mungkin di masa bekerja saja saya sudah resign dari kerjaan, saya sudah fokus di sini, sudah alhamdulillah menikmati hasil. Jadi tenang saja, ada yang mau, ada yang tidak mau ajar. Karena hidup itu ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada kaya, ada miskin. Udah itu udah hukum alam, tinggal terima. Nggak bisa membuat semua orang positif mau, itu nggak mungkin. Lah bisa kalau semua orang mau bisa, itu nggak mungkin. Ini adalah ustaz menceramah, berdakwah untuk mengajak masuk surga. Kira-kira apakah semuanya mau hijrah? Apakah semuanya mau masuk surga? Jadi mau. Tapi realitanya kenapa ada yang memilih jadi perampok, pemerkosa, korupsi, tukang nyolong? Kira-kira anaknya surga atau neraka kalau gitu? Kira-kira orang itu pengen masuk surga atau neraka? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga, tetapi realitanya kenapa ada yang memilih jalan? Nah, artinya hidup itu adalah yang mau sambil jalankan informasi ini, menangkap informasi ini, ya silahkan. Yang mau mengetahui hidup, ya silahkan. Hidup itu pilihan, mau pakai monggo, mau nggak pakai monggo. Tapi ingat, keputusan hari ini akan menentukan hidup Anda di hari esok. Oke, mungkin itu Bapak Ibu potensi yang saya berikan. Jadi apa? Saya katakan di sini saya ambil satu paket semua, kesempatannya berarti semua punya kesempatan berapa kali? 1 kali motor, 1 kali mobil, 1 kali kecil, dan 1 kali rumah, totalnya 1,67 M. Misal, si Anda sudah dapat motor, mobil, Pajero, rumah, kira-kira AB, C dapat nggak? AB, misal jenengan bekerja sama dengan A dan B. Nah, A dan B ini jenengan support sampai dia dapat Pajero, si B dapat Pajero. Jenengan juga cair nggak Pajeronya? Cair. Juga cair. Si A sampai si B sampai dapat rumah 1M. Jenengan dapat nggak 1M rumahnya? Dapat juga. Artinya apa? Kalau kesempatannya sudah saya dapat sampai rumah, ini juga sudah dapat sampai rumah, dia sudah yang gantian dapat siapa? Yang juniornya. Karena kesempatannya 1 kali motor, 1 kali motor. Itu Bapak Ibu. Beda yang tadi, bulan misalnya manajer, operator mesin, cleaning service. Nggak mungkin bisa cleaning service ini merasakan apa yang dirasakan manajernya. Tetapi di sistem ini, junior akan bisa suatu hari nanti merasakan apa yang dirasakan seniornya. Itu bedanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Ini kan udah habis ya, udah mau mundur juga. Next, nah udah habis. Nah jadi yang saya katakan terakhir tadi, kondisi hari ini adalah hasil dari keputusan di masa lalu. Dan kondisi di masa depan, nasib di masa yang akan datang, nasib hidup di masa depan itu tergantung keputusan Bapak Ibu hari ini. Mau melangkah repot sidik kerja nyambi bisnis, monggo. Mau main kerja ya monggo. Mau melangkah ke kanan atau ke kiri, hari ini langkah dengan ada dan ditentukan hari ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya ngomong bisa dimaafkan. Bisa. Ya kalau bodoh atau ada kurangnya, murni dari kebodohan saya, dan benarnya saya sampaikan.
berkatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang jelas Bapak Ibu, insya Allah dengan Bapak Ibu mau berrepot-repot atau bekerja keras sekarang, insya Allah akan ada hasil yang berbeda. Kalau saya dulu melihat saya cuma kuliah kok, mungkin hasilnya kayak teman-teman saya, kuliah main, lulus punya ijazah. Aku kuliah bisnis. Alhamdulillah lulus yaitu ijazah plus yaitu mobil cash. Oke, itu saja mungkin dari saya. Perbedaan ikhtiar, perbedaan kerja keras itu akan menentukan hasil juga. Kalau hari ini yang ingin kerja sambil usaha, membuat tentukan dan putuskan sekarang. Kalau mau tanya lebih kenal dengan saya kasih diri saya namanya Handika Ecopreneur. Handika Ecopreneur atau nama Facebook Handika Karkawan. Itu Bapak Ibu, mungkin itu saja. Kalau mau ada yang ditanyakan malu sekarang bisa DM. Nanti kalau bisa saya open kasih ke leadernya siapa, itu aja. Praktiknya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami saya bagian kepada MC Bapak Ibu. Terima kasih beliau terus sekali lagi yang meriah buat dan pikir kita yang berbakat biasa Bapak Handika Karkawan SK. Terima kasih Bapak Handika yang sudah memberikan banyak informasi, baik itu informasi tentang program, tentang bisnis yang sementara belum tahu jadi tahu ya. Jadi tahu, insya Allah setelah tahu informasi ini semua bisa berpikir positif, bisa menerima dengan pikiran positif dan akhirnya bisa memutuskan untuk perubahan hidup 1 tahun dan 3 tahun yang akan datang buat keluarga kita sendiri, buat orang-orang yang kita cintai. Okay? Untuk acara selanjutnya yaitu testimoni ribet, monggo yang sudah menerima ribet dari PT BES untuk maju ke depan. Terapis ini Pak Karyadi ada, Mbak Andi, Mbak UPB, honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalkan saya Bapak Mulyono. Saya lahir pada tahun 1954. Saya dulu latar belakang saya jual umpan di pasar muda. Berhubung belum lama istriku meninggal, saya berlanjut terapi di rumah otot unggul sama kombinasi. Diperkenalkan saya diajak ke mitra PT BES. Saya kurang lebih 5 bulan sudah mendapatkan ribet pertama yaitu 20 juta langsung masuk rekening saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Tanti, Pura Sanggeng Tambak, Songo Bandung Selatan. Boyolali Balik Selatan di perbatasan sama Klaten. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah dikaruniai putra 3 yang masih kecil. Wasilah PT BES Bandung Ekosentral di teknologi ini, alhamdulillah saya sudah meraih reward yang pertama yaitu 20 juta secara cash dan langsung masuk rekening tanpa potongan sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Heru Suyatno, mantan sopir angkutan. Serta alamat rumahnya sama seperti Mbak Tati di Mojosmo 11 Selatan. Di Tambak di Ngangkut. Nah, seperti itu. Nanti kalau Pak Ngangkut silakan untuk mampir. Saya dikenalkan di usaha ini, PT ini pertama kali seperti jenengan ikut seminar
Maidu. Maidu ini apa? Belanja 2.500.000 dapat miliar itu nanti perusahaannya akan bangkrut. Maidu seperti itu. Tapi setelah saya kerjakan, hitung-hitungnya kok terbukti sampai ini tenang orang. Saya kerjakan alhamdulillah 7 bulan setelah saya daftar saya tembus yang 20 juta. Insya Allah jangan juga akan segera tembus, tidak butuh waktu 7 bulan. Mungkin sebulan 2 bulan jangan segera tembus ya 20 juta insya Allah. Terus saya kerjakan lagi, alhamdulillah kemarin di bulan 6 tanggal 9 dari perusahaan kasih kabar bahwasanya saya mendapatkan yang 150 juta. Itu nangis banget. Modal 2.500, itu mobil motor, itu mobil 1 set. Nangis. Bahkan kok, saya kerjakan amutan. Saya sebagai terapis, sebagai sopir angkot, itu di 1 set itu kan amutan. Seperti orang mungkin, tanya lamun, impossible bahasa Jawa nih. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya di sini alhamdulillah kemarin bulan 6 tanggal 9 tembus yang 120 juta. Akhirnya alhamdulillah kita bisa itu di depan itu ada SPP tahun 2020. Insya Allah nanti juga akan segera mendapatkan revolusi yang ada di PT Bandung Eko Sinergi. Cukup sekian dari saya. Berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada leader-leader kami yang sudah menerima peraih ribet ya dari PDPS. Berarti yang dijelaskan Pak Andika dari awal sampai akhir itu bukti nyata, jadi nyata, gitu. Bukan dua karena ada yang menerima dan siapapun bisa. Tidak harus anaknya bos tadi betul, ya ternyata ibu rumah tangga juga bisa, ya. Sopir angkot juga ternyata bisa. Jadi kita semua yang ada di sini, insya Allah bisa banget, gitu. Bisa banget karena mudah petanya jelas, ilmunya juga jelas. Jadi nggak kira-kira itu enggak. Ya. Saya kira acaranya cukup itu aja. Sebelum kita tutup ya, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan pagi dan siang hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita semua, keluarga kita semua juga mendapat barokah dari pertemuan ini dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan ini. Maka mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Bagi yang Islam mari berdoa bersama-sama. Mohon maaf saya untuk memimpin doa, okay? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat kepada ibunda kita sewaktu kita masih kecil ya. Masih kecil kita digendong sama ibu kita merepotkan ibu kita, bahkan ibu kita hamil pun masih bekerja, masih mencuci, masih memasak, dan dia tidak merengek, dia tidak mengeluh sama sekali bahwa dia sedang hamil. Dia tetap berjuang, tetap memperjuangkan kita dengan harapan insya Allah setelah kita jadi lahir di dunia dengan sehat, semangat, kita gede bisa setelah dewasa nanti bisa sukses, bisa pintar sekolah. Itu harapan seorang ibunda kita ya. Tapi setelah buat saya sendiri, setelah saya sudah gede, sudah tua, bahkan sudah punya cucu, tapi saya merasa berdoa kepada ibunda kita karena kita belum bisa memuliakan orang tua. Kita nggak bisa balas budi kepada ibu kita. Selama ini kita cuma merepotkan terus sama ibu kita, kepada bapak kita. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan hamba-Mu ini. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Saya beristighfar kepadamu ya Allah. Dan saya juga mendoakan kepada semua yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah ngasih ampunan, Allah ngasih jalan. Ya Allah, kasih kekuatan semua yang hadir ini untuk menjalankan bisnis syariah ini ya Allah. Dan berilah jalan yang terang, berilah jalan yang lurus, berilah kekuatan ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang maha pemberi. Semua itu ikhtiar kita semua.
Untuk itu ya Allah, sekali lagi berilah ridho, berilah keberkahan dalam pertemuan ini ya Allah, untuk menyukseskan semua keluarga kita, untuk balas budi kita kepada semua orang tua kita, untuk masa depan anak cucu kita semua yang ada di ruangan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari mulai acara pagi dan siang hari ini sampai selesai, saya selaku pemandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup situ min nafsi wa taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.